Ya, Soalnya kan ini suka tiduran di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 6 em, akan mempresentasikan materi bahan ajar yang sudah kami buat. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya sendiri, Nur Fadila Fatin, dan juga ada rekan saya. Insya Allah itu Sadia. Dan juga ada rekan yang lainnya, ada Putri Septiani dan juga Pria Sigit. Di sini perihal bahan ajar, di mana bahan ajar itu biasa digunakan oleh para guru untuk em, memperlancar atau menjadi salah satu sumber bagi guru untuk mengajar student gitu, untuk mengajar murid. Biasanya isi bahan ajar itu mencakup em, identitasnya kayak sekolah, jadi sekolah mana, kelas berapa, terus alokasi waktunya berapa menit gitu. Di sini kami menggunakan dan di sini kami memakai kelas 5 SD untuk menjadi kelas 2 SD untuk menjadi bahan ajar kami kali ini. Terus em, bahan ajar ini memiliki materi My Hobby. Terus skillnya itu fokusnya ke speaking. Dan elemen yang dimiliki oleh bahan ajar yang kami buat itu adalah menyimak dan berbicara. Tuh. Terus izinkan saya membacakan elemennya. Di sini, pada akhir fase A, peserta didik menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk berinteraksi dalam situasi sosial dan kelas seperti berkenalan, memberikan informasi diri, mengucapkan salam, dan selamat tinggal. Selain itu, kemudian mereka merespon instruksi sederhana dengan bantuan visual melalui gerakan tubuh atau menjawab pertanyaan pendek sederhana dengan kata, frase, atau kalimat sederhana. Nah, tentu ya, dengan menggunakan bahan ajar ini, kami sebagai pendidik berharap anak-anak itu senantiasa menerapkan kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari kelak itu di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalkan My Hobby ini karena fokusnya ke speaking, kami harap dengan menggunakan bahan ajar yang kami buat ini, peserta didik dapat mengembangkan skill vocabulary-nya. Terus yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu kami membuat yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu hobi dan mengapa mereka memilih hobi tersebut. Yang selanjutnya, siswa dapat menyebutkan beberapa contoh hobi dan berbagi mengapa mereka menyukai hobi tersebut. Yang selanjutnya, siswa memahami konsep hobi yang dipilih. Misalnya menggambar, memainkan alat musik. Nah, selanjutnya siswa dapat menyampaikan nilai kegiatan mandiri dalam mengejar dan menikmati hobi. Yang selanjutnya siswa termotivasi untuk terus mengeksplorasi dan menikmati hobi mereka. Nah, itu eh, penjelasan tentang secara garis besar yang tentang bahan ajar kami yang kami buat. Yang selanjutnya adalah tentang materi yang ada di bahan ajar tersebut yang akan dijelaskan oleh Nisa Auliatus Sadia kepadanya dipersilakan.
Oke. Di sini ada beberapa language expression yang berkaitan dan biasa digunakan untuk materi dari eh, hobi ini. Di sini ada ada beberapa sentence. Yang pertama ada I like fishing in the river. Kemudian ada I like cooking because I like it. Lalu ada I like singing. Kemudian ada I enjoy playing football with my friends. Lalu ada I like swimming because it's fun. I like drawing animals. I like listening to music in the evening. I like dancing because it's fun. Lalu ada cycling to work helps my stay active. Lalu ada I like watching cartoon in television. Ada yang terakhir ada I like reading a book. Jadi kebanyakan dari language expression yang ada di sini itu menggunakan I like dan verb ing. Namun ada juga yang lain berupa kayak I enjoy plus verb ing. Kemudian di bawahnya ini terdapat beberapa vocabulary yang eh, kami perkirakan menjadi garis besar atau mungkin anak-anak itu biasanya suka melakukan hobi ini. Yang pertama ada fishing, lalu cooking, singing, playing football, swimming, drawing, listening to music, dancing, cycling, watching, and reading. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya, Nisa. Nah, yang selanjutnya ini adalah salah satu media yang kami buat, yaitu medianya itu printed out. Nah, biasanya printed out ini di apa ya disebut sebagai LKPD-nya siswa gitu. Jadi media ini biasanya medianya itu bentuknya fisik dan ada gitu masing-masing siswa mempunyai ini gitu kertas printed out ini. Nah, kegiatannya di printed out kali ini di media printed out kali ini yaitu look and match di mana siswa kelas 2 SD diharuskan untuk menyesuaikan atau mencocokkan antara gambar dan juga hobi atau vocabulary yang sesuai dengan gambar tersebut gitu. Misalkan ini fishing. Nah, caranya itu sebelumnya caranya itu siswa itu mencocokkannya dengan menarik garis lurus dari gambar ke vocabulary yang sesuai dengan gambar tersebut. Misalkan ini gambar yang pertama itu kan kayak dua orang lagi memancing gitu. Berarti eh, siswa yang sudah diajarkan tentang vocabulary hobbies yang sebelumnya pasti sudah tahu kan. Nah, di sini siswa diharuskan untuk menyocokkan gambar tersebut dengan memancing, kegiatan memancing. Nah, kegiatan memancing ini bahasa Inggrisnya kan fishing. Berarti gambar pertama ini dicocokkan dengan words atau vocabulary fishing. Seperti itu. Dan selanjutnya ini ada eh, seorang anak yang masak nasnya ke cooking ini. Terus yang selanjutnya singing, yang selanjutnya menyanyi, mohon maaf, menyanyi itu harusnya berarti ditariknya ke sini. Kirakan bahwa kegiatan ini memang cocok untuk kelas 2 SD, di mana anak kelas 2 SD itu masih meraba-raba dan juga masih belum terlalu handal dalam menulis. Jadi perkiraan kami dengan vocabulary yang sesuai dengan gambar tersebut itu menurut kami sudah cocok untuk kelas 2 SD seperti itu dan kami juga memperkirakan bahwa vocabulary kami ter yang kami
simpan di sini itu tidak terlalu hard anak kelas 2 SD. Kami memperkirakan bahwa vocabulary itu. Mungkin yang selanjutnya ini adalah media audiovisual yang bakal dijelaskan oleh Putri Septiani kepadanya dipersilahkan. Ah, maaf, audiovisual disampaikan oleh Nisa Aulia Tusedia kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini sudah tercantum eh, bahan ajar dari audiovisual. Nah, jadi di sini itu ada sebuah link link YouTube yang mencantumkan dan menjelaskan tentang eh, hobi sendiri. Nah, untuk activity-nya, yang pertama itu ada worksheet. Nah, jadi untuk perintahnya sendiri itu ada look at the video played by your teacher based on the video and choose whether the following statements are true or false. Jadi untuk worksheet yang pertama itu si students itu diminta untuk eh, menentukan apakah sentence ini empat kalimat yang ada di tabel itu benar atau salah. Nah, dari mana mereka menentukannya? Itu ada link barcode di sini. Nah, jadi kita bisa mengakses barcode tersebut yang kemudian akan terhubung ke YouTube. Nah, di di YouTube itu terdapat sebuah conversation antara dua orang itu, Andi dan Tono. Jadi mereka bercakap tentang hobi mereka. Lalu si students itu diminta untuk menyimak dan mendengarkan eh, conversation tersebut, dan setelah itu mereka diminta untuk menyocokkan apakah si sentence yang terdapat di tabel itu sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Andi dan Tono itu. Kemudian di bawahnya ada activity one berupa class survey. Jadi dan perintahnya sendiri adalah work around and interview your classmate. Jadi eh, si murid itu, si students itu diminta untuk bertanya berkeliling kepada teman-teman sekelas mereka sesuai dengan eh, sesuai dengan elemen yang berbicara. Jadi eh, di sini saya tidak menyantumkan tentang tidak menyantumkan sentence-nya karena dengan tujuan agar si si muridnya itu bisa menerapkan bagaimana sentence yang digunakan. Jadi di sini kami hanya menyantumkan activity-nya saja, gambarnya saja, tapi tidak menyantumkan bagaimana sentence-nya. Tujuannya karena itu yang tadi diharapkan agar siswanya bisa menerapkan si apa tadi tuh? Bisa menerapkan language expression-nya ke dalam kegiatan yang sedang berlangsung dan diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya Nisa. Materi selanjutnya yaitu ini web. Ya, materi selanjutnya itu eh, media, mohon maaf, media yang selanjutnya itu ada web-based material yang bakal dijelaskan oleh Priya Sigit. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa sih web-based material itu. Jadi web-based material itu adalah materi yang dibuatnya itu berdasar web atau mengambil dari web. Eh, jadi di materi My Hobby ini saya
pakai web base itu Word 2. Ya, jadi saya bikin 2 material itu buat si materinya, dan yang kedua itu buat si worksheet-nya. Nah, yang pertama itu di worksheet, di material yang pertama itu di QR code yang pertama itu ada eh, kayak sejenis flashcard tapi versi webnya gitu atau versi digital. Nah, di situ kita tuh guru bisa pakai buat ngajarin apa itu hobi gitu. Jadi kayak macam-macam hobi, terus sama kayak vocabnya juga. Nah, yang kedua itu ada student worksheet, yaitu student worksheet-nya tuh dipakai di activity yang dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi si worksheet ini tuh dipakai pas pembelajarannya, dan nggak langsung dipakai sama si murid, tapi dibimbing sama si gurunya. Jadi gitu. Jadi activity-nya itu kayak student doing online quiz with question about hobbies. Then the groups that have been created must work together to answer the question in turns. Score are calculated and the result are discussed together. Jadi si web-based material ini dalam activity yang saya buat itu tidak langsung dipakai oleh si siswanya, namun dibimbing oleh guru untuk menggunakannya. Melihat juga bagaimana EYL ini mungkin masih tidak bisa atau belum bisa dalam menggunakan web-based material tersebut. Mungkin itu saja. Kalau mau lihat secara langsung si web-based materialnya itu bisa langsung di scan aja di QR code-nya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pria. Mungkin kita langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu media. Yang selanjutnya yaitu media audio. Kepada Putri Septiani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang media audio yang saya gunakan. Media audio itu berkaitan biasanya dengan materi mendengar ya. Kebetulan kita itu memilih fase A, yang dimana fase A itu elemennya adalah menyimak dan berbicara. Menyimak itu bisa dengan kata lain itu mendengar ya. Nah, maka saya menggunakan audio. Sumber dari audio ini saya ambil dari YouTube, lalu saya ambil suaranya saja. Karena ini namanya audio, berarti tanpa visual. Tetapi karena di sini kita memilih kelas 2, yang mana masih dasar gitu, belum tentu mereka jika memakai visual juga langsung mengerti. Jadi saya menggunakan gambar yang di print out. Sebelumnya alasan kita mengambil materi dengan tema My Hobby itu karena salah satu fase A itu memiliki materi yang harus relate dengan sehari-hari gitu. Salah satunya juga dengan informasi diri. Ya, jadi kita mengambil My Hobby yang bisa menjelaskan apa hobi kita kepada orang lain. Nah, untuk audio di sini, untuk activity-nya, murid itu diminta untuk mendengar audio yang nanti akan diputar oleh guru melalui scan barcode di sini. Setelah mendengar audio itu, di kertas nanti di print out itu sudah di list foto beserta nama-nama hobi tersebut. Nah, di sana murid diminta untuk mengulangi pengucapan yang ada di dalam audio itu bersama-sama. Setelahnya ada worksheet, yaitu mengisi kalimat yang kosong
dengan kata-kata tentang hobi. Seperti ini ada nomor 1 sampai nomor 6. Contohnya nomor 1, I like titik-titik because I like eating. Di sini kita bisa melihat gambar memasak. Jadi murid bisa menjawab dengan I like cooking. Dan begitu seterusnya. Dengan berharap media ini dapat membantu siswa dalam belajar bahasa Inggris. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah, penjelasan-penjelasan tadi merupakan media-media di yang terdapat di bahan ajar ini. Tapi sebelumnya saya izin menambahkan terlebih dahulu untuk yang media printed out itu sudah sesuai dengan elemen menyimak. Nah, di sini kenapa sudah sesuai? Di sini kan karena kan mereka tuh menyimak dengan seksama ini tuh gambar apa seperti itu. Dan ini tuh cocoknya dengan vocabulary mana gitu. Jadi di sini media printed out ini sudah sesuai dengan elemen yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya bahan ajar yang dibuat untuk kelas 2 SD ini tentunya sudah dipertimbangkan dan juga sudah didiskusikan sebelumnya ini tuh sudah sesuai gitu untuk level kelas untuk meningkatkan skill speaking dan juga vocabulary mereka di mana kami juga senantiasa memberikan kesempatan kepada anak-anak kelas 2 SD itu untuk menerapkan pembelajaran ini di kegiatan sehari-hari seperti itu. Dan vocabulary-nya pun tidak serumit dan tidak sesusah em, untuk vocabulary vocabulary yang tidak umum gitu. Itu masih general gitu bagi anak-anak SD seperti itu. Mungkin yang selanjutnya adalah sesi Q&A, tapi eh, eh, sesi ini akan terpisah dari Zoom kita kali ini. Mungkin segitu saja presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila kami membuat banyak kesalahan dan juga banyak kekurangan yang terdapat di presentasi kali ini. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.